Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, karena oleh kasih dan anugerah-Nya, kita masih diberi napas kehidupan. Sampai saat ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, bukan sebagai orang-orang yang sempurna, bukan sebagai orang-orang yang selalu kuat, melainkan sebagai manusia yang seringkali letih, terluka, bahkan jatuh dalam perjalanan iman. Ada saatnya kita tersenyum di depan orang lain, namun menangis sendirian di hadapan Tuhan. Ada saatnya kita terlihat baik-baik saja, namun hati kita hancur tanpa suara. Ada saatnya doa terasa berat, iman terasa jauh, dan pengharapan seolah memudar. Dan dalam keheningan itulah, seringkali hati kita hanya mampu berbisik, bahkan mungkin hanya menangis tanpa kata, "Pulihkan aku, Tuhan." Aku tuh, saudara-saudari, ini bukan doa orang yang sombong, bukan doa orang yang merasa paling benar, melainkan doa orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak sanggup melangkah. Firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 12 berkata, "Ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku, ya Allah, dan perbaharuilah batin yang teguh dalam diriku." Ini adalah doa Daud, seorang raja, seorang pemimpin besar, namun juga seorang manusia yang pernah jatuh, gagal, dan berdosa. Namun perhatikan satu hal yang luar biasa, saudara-saudari. Daud tidak lari dari Tuhan. Ia tidak bersembunyi. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia datang apa adanya, dengan hati yang remuk. Dan firman Tuhan berkata, hati yang remuk redam tidak akan dipandang hina oleh Allah. Nada menguat. Tuhan tidak menolak orang yang datang dengan air mata. Tuhan tidak menutup telinganya bagi jeritan hati yang lelah. Tuhan tidak menjauh dari jiwa yang terluka. Justru pada saat kita hancur, kasih Tuhan menjadi nyata. Pada saat kita lemah, kuasa Tuhan dinyatakan. Pada saat kita jatuh, tangan Tuhan terulur. Saudara-saudari yang terkasih, pemulihan dari Tuhan selalu dimulai dari kejujuran, bukan kepura-puraan, bukan topeng rohani, bukan kalimat indah yang tidak keluar dari hati. Tuhan tidak menunggu kita kuat untuk datang kepadanya. Tuhan menunggu kita jujur, jujur mengakui luka, jujur mengakui dosa, jujur mengakui kelemahan. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku jatuh, Tuhan. Aku tidak sanggup lagi." Disitulah pemulihan Tuhan mulai bekerja. Saudara-saudari, pemulihan Tuhan tidak selalu instan, tidak selalu terjadi seketika. Kadang Tuhan memulihkan langkah demi langkah, hari demi hari, air mata demi air mata. Namun dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan setengah jalan. Apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita, pasti Ia sempurnakan. Filipi 1 ayat 6 berkata, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memulihkan kita, Dia bukan hanya menyembuhkan luka kita, tetapi mengubahkan hidup kita yang dahulu pahit. Tuhan ubahkan menjadi kesaksian. Yang dahulu terluka, Tuhan pakai untuk menghibur sesama. Yang dahulu jatuh, Tuhan bangkitkan menjadi alat kemuliaan-Nya. Pemulihan dari Tuhan tidak membuat kita kembali seperti semula, tetapi menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, lebih dan lebih bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudari, jika hari ini engkau datang dengan hati yang remuk, jangan jika imanmu hampir padam. Jangan putus asa jika langkahmu terasa berat. Jangan menyerah. Angkatlah satu doa sederhana ini dengan air mata atau dengan iman. Pulihkan aku, Tuhan. Pulihkan hatiku, Tuhan. Pulihkan imanku, Tuhan. Pulihkan keluargaku, Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah,
adalah Tuhan yang memulihkan yang patah hati, mengangkat yang terjatuh, dan memberi harapan baru bagi setiap jiwa yang datang kepadanya. Mari kita pulang dengan keyakinan ini. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kasih-Nya masih bekerja. Anugerah-Nya masih nyata. Dan pemulihan-Nya sedang berlangsung. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menjadi pengharapan bagi setiap kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.